Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah Fisika Sekolah 2, Ibu Siti Nurdianti Muhajir MPD, dan saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Nancy dari kelompok 2. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang fluida statis yang akan dipaparkan oleh saya sendiri Nancy, Sakila Padiati Nupus, dan Siti Nur Asia. Sebelum mulai, kita akan melihat terlebih dahulu rincian dari pembahasan yang akan dibahas pada mata kuliah hari ini. Yang pertama adalah peta konsep, tujuan pembelajaran, materi, contoh soal, aplikasi konsep, demonstrasi, saran, dan daftar pustaka. Untuk peta konsepnya pada fluida statis terdiri dari 7. Yang pertama, hukum utama hidrostatis, bisa dilihat rumusnya. Yang kedua, tekanan hidrostatis, bisa dilihat juga rumusnya. Yang ketiga, hukum Pascal, bisa dilihat juga rumusnya juga. Yang keempat, hukum Archimedes, bisa dilihat juga rumusnya. Dan yang kelima adalah meniskus, yaitu terbagi menjadi 2 antara cembung dan cekung. Yang keenam, gejala kapilaritas. Dan yang ketujuh, viskositas dan hukum Stokes, bisa dilihat juga rumusnya. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah memahami pengertian fluida statis. Yang kedua, menyimpulkan hukum utama hidrostatis. Yang ketiga, mengetahui pengertian tekanan hidrostatis. Yang keempat, mengidentifikasi hukum Pascal. Yang kelima, menyimpulkan hukum Archimedes. Yang keenam, memahami meniskus. Yang ketujuh, menganalisis gejala kapilaritas. Yang kedelapan, menganalisis viskositas dan hukum Stokes. Untuk rincian dari apa saja yang akan dibahas pada fluida statis, yaitu pada fluid mix. Yang pertama adalah hukum utama hidrostatis, tekanan hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes, meniskus, gejala kapilaritas, dan yang terakhir adalah viskositas dan hukum Stokes. Sebelum mulai pada pembahasan materi, apakah kalian pernah mendengar atau bahkan pernah melihat alat yang disebut dengan rem hidrolik? Mengapa dinamakan rem hidrolik? Nah, sebenarnya pada rem ini hanya bagian penekan saja yang menggunakan sistem hidrolik. Kerja kawat penarik digantikan dengan oli rem. Coba perhatikan rem cakram pada sepeda motor atau bus ataupun truk. Penggunaan oli rem diganti dengan udara bertekanan. Sistem ini juga kadang dikenal sebagai rem angin. Oli atau udara pada peristiwa ini dimanfaatkan sesuai sifatnya sebagai zat alir atau tidak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan zat? Wujud zat secara umum bisa dibedakan menjadi 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, zat padat mempunyai bentuk dan volume tetap. Zat cair memiliki volume tetap, akan tetapi bentuknya berubah sesuai wadahnya. Sedangkan gas tidak memiliki bentuk maupun volume yang tetap, karena zat cair dan gas tidak mempertahankan bentuk yang tetap sehingga keduanya memiliki kemampuan untuk mengalir. Zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan disebut fluida. Fluida juga disebut dengan zat alir, yaitu zat cair dan gas. Selanjutnya kita masuk pada materi, yaitu tentang hukum utama hidrostatis pada bencana hubungan. Pertama-tama, fluida statis merupakan istilah untuk zat alir yang tadi saya sudah jelaskan. Zat alir adalah zat yang mengalir seluruh bagian-bagiannya ke tempat lain dalam waktu yang bersamaan. Zat alir mencakup zat yang berwujud cair dan gas. Fluida statik adalah fluida yang tidak bergerak. Contoh fluida statik misalkan air di gelas, air di kolam renang, dan air di danau. Hukum utama hidrostatik yang menyatakan bahwa titik-titik pada kedalaman yang sama akan memiliki tekanan yang sama pula.
Coba kita lihat pada gambar pada slide tersebut, walaupun bentuk penampang tabung berbeda, besaran tekanan total di titik A dan B adalah sama. Persamaan hukum utama hidrostatis dapat diturunkan dengan memperhatikan gambar yang ada di slide tersebut. Misalkan pada suatu pipa U dimasukkan dua jenis fluida yang massa jenisnya berbeda, yaitu Rho 1 dan Rho 2 atau P1 dan P2. Jika diukur dari bidang batas terendah antara fluida 1 dan fluida 2, yaitu titik B dan titik A, fluida 2 memiliki ketinggian H2 dan fluida 1 memiliki ketinggian H1. Tekanan total di titik A dan titik B sama besar. Menurut persamaan tekanan hidrostatis, besarannya tekanan di titik A dan B bergantung pada massa jenis fluida dan ketinggian fluida di dalam tabung. Secara matematisnya, persamaan dapat ditulis dengan PA sama dengan PB K0 kali Rho 1 GH1 ditambah P0 tambah Rho 2 GH2 Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2, yang dimana untuk H1 nya adalah jarak titik A terhadap permukaan fluida 1, H2 jarak titik B terhadap permukaan fluida 2, Rho 1 massa jenis fluida 1 dan Rho 2 massa jenis fluida 2. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tekanan hidrostatis. Setiap benda yang terletak pada suatu bidang akan melakukan tekanan pada bidang tersebut. Zat cair yang berada di dalam suatu bejana juga melakukan tekanan terhadap dasar bejana itu. Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dan dibagi luas permukaan bidang tersebut. Secara matematis, persamaan tekanan ditulis sebagai berikut, yaitu P sama dengan F per A, yang dimana F adalah gaya, satuannya M, A adalah luas penampang, yang satuannya M kuadrat, dan P sama dengan tekanan, yang dimana satuannya adalah Pascal. Jika besaran tekanan hidrostatis pada dasar tabung adalah P, menurut konsep tekanan, besaran P dapat dihitung dari perbandingan antara gaya berat fluida dan luas penampang bejana, yaitu P sama dengan F per A, di mana F adalah gaya berat fluida dan A adalah luas penampang bejana. Seperti rumus yang tadi sudah disebutkan, gaya berat fluida merupakan perkalian antara massa fluida dengan percepatan gravitasi bumi. Bisa ditulis dengan P sama dengan W per A sama dengan M fluida kali G per A, di mana M itu adalah Rho kali V, ya, sama dengan Rho P per A kali G sama dengan Rho GHA per A. Hasilnya adalah Rho GH, karena A menyebutnya sama dengan atas, berat, jadi yang S adalah Rho G dan H. Persamaan tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho kali G kali H, dimana untuk keterangannya itu P adalah tekanan hidrostatis dengan satuan PA atau M per M sangat 2. Untuk ukurannya massa jenis zat cair kilogram per meter kubik, H-nya kedalaman zat cair satuannya M, G adalah pergerakan gravitasi satuannya M per S sangat 2. Untuk pemaparan selanjutnya, saya persilahkan kepada materi kedua oleh Siti Nur Asia. Saya persilahkan. Hukum Pascal. Secara analisis sederhana, hukum Pascal dapat digambarkan seperti pada gambar di samping, yaitu tekanan oleh gaya sebesar F1 terhadap pipa 1 yang memiliki luas penampang pipa A1 akan diteruskan oleh fluida menjadi gaya angkat sebesar F2 pada pipa 2 yang memiliki luas penampang pipa A2 dengan besar tekanan yang sama. Oleh karena itu,
Secara matematis, hukum Pascal dapat ditulis sebagai berikut, yaitu P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan keterangan F1 merupakan gaya pada pengisap pipa 1, A1 luas penampang pengisap pipa 1, F2 yaitu gaya pada pengisap pipa 2, dan A2 yaitu luas penampang pengisap pipa 2. Hukum Archimedes. Menurut Archimedes, benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas titik. Besar gaya ke atas tersebut, matematis hukum Archimedes ditulis sebagai berikut. Fa sama dengan ρ1 V1G, di mana Fa merupakan gaya ke atas dengan satuannya yaitu N, ρ1 merupakan massa jenis fluida dengan satuannya yaitu kilogram atau meter per kubik. V1 merupakan volume fluida yang dipindahkan dengan satuannya yaitu meter kubik, dan G merupakan percepatan gravitasi dan satuannya yaitu meter per sekon kubik. Mengingat kembali konsep fisika dan persamaan yang digunakan untuk menyatakan ketiga peristiwa tersebut, yaitu 1. Terapung, yaitu benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Yang selanjutnya, melayang. Benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Yang ketiga yaitu tenggelam, di mana benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Meniskus. Meniskus merupakan kelengkungan permukaan zat cair. Meniskus dibagi dua, yaitu meniskus cembung dan meniskus cekung. Gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis dalam suatu zat disebut gaya kohesi, sedangkan gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Contoh gaya adhesi adalah tetesan air pada permukaan kaca yang lama-kelamaan akan meluas. Hal ini terjadi karena gaya adhesi partikel kaca dan air lebih besar daripada gaya kohesi. Berbeda dengan air, jika raksa diteteskan pada permukaan kaca, maka raksa tersebut akan menggumpal. Penggumpalan raksa tersebut karena gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesinya, menunjukkan meniskus cekung yang terjadi karena gaya adhesi lebih besar daripada gaya kohesi. Selanjutnya, meniskus cembung yang terjadi karena gaya kohesi yang lebih besar daripada gaya adhesi. Sudut kotak delta pada meniskus cekung adalah sudut lancip, yaitu kurang dari 90%. Sebaliknya, sudut kotak pada meniskus cembung adalah sudut tumpul, yaitu lebih besar dari 90%. Gejala kapilaritas. Gejala kapilaritas adalah peristiwa naik dan turunnya permukaan zat cair melalui lubang-lubang kecil atau kapiler. Alat yang dapat digunakan untuk mengamati gejala kapilaritas adalah pipa kapiler. Gejala kapilaritas dapat dirumuskan yaitu dengan Y sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR, dengan keterangan Y merupakan tinggi zat cair yang memiliki satuan meter, gamma merupakan tegangan permukaan dalam pipa kapiler dengan memiliki satuan nano per meter. Theta merupakan sudut kontak. Rho merupakan massa jenis zat cair dengan memiliki satuan kilogram per meter kubik. G merupakan percepatan gravitasi yang memiliki satuan meter per sekon kuadrat. R merupakan jari-jari pipa kapiler yang memiliki satuan meter. Viskositas dan hukum Stokes. Ukuran kekentalan zat cair atau gesekan dalam zat cair disebut viskositas.
Hukum Stokes berbunyi, apabila ada sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka bola itu akan bekerja suatu gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan dan juga arahnya berlawanan dengan arah gerak bola itu sendiri. Gaya gesek dalam zat cair tergantung pada koefisien viskositas, kecepatan relatif benda terhadap zat cair, serta ukuran dan bentuk geometris benda. Untuk benda yang berbentuk bola dengan jari-jari pair, gaya gesek cair dirumuskan yaitu F sama dengan 6 dikali V dikali eta dikali R dikali V, dengan keterangan F sama dengan gaya gesek Stokes memiliki satuan N, V sama dengan kecepatan terminal dengan satuan meter per sekon. Eta merupakan koefisien viskositas fluida dengan satuan Ns per M kuadrat. R merupakan jari-jari bola. Berikut ada contoh soal. Pada gambar, sebuah pipa berbentuk huruf U diisi dengan air. P air sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Kaki pipa sebelah kiri diisi dengan bensin dengan P sama dengan 0,7 gram per centimeter kubik setinggi 4 cm. Sebelah kanan diisi minyak tanah dengan P sama dengan O 0/8 gram per centimeter kubik setinggi 8 cm. Hitunglah perbedaan tinggi air antara pipa kanan dan pipa kiri. Untuk penyampaian selanjutnya akan dilakukan oleh pemateri ketiga. Ya, Sakila Fadila Tinupus dari pemateri 3 akan melanjutkan atau menjawab soal dari pemateri yang kedua. Jawab, diketahui P air sama dengan 1 gram per centimeter kubik, P bensin sama dengan 0,7 gram per centimeter kubik, P minyak sama dengan 0,8 gram centimeter kubik. H2 sama dengan 4 cm, H2 sama dengan 8 cm. Tekanan hidrostatik di A sama dengan tekanan hidrostatik di B. P air H1 tambah P bensin H2 sama dengan P minyak H3. 1 kali H1 tambah 0,7 kali 4 sama dengan 0,8 kali 8. H1 sama dengan 6,4 kurangi 2,8 dibagi 1 sama dengan 1,6 cm. Jadi perbedaan tinggi air pada kedua pipa adalah 1,6 cm. Yang selanjutnya yaitu aplikasi konsep. Yang pertama, dongkrak hidrolik. Prinsip kerja dongkrak hidrolik adalah penerapan dari hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan nilai tekanan yang sama besar, seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Yang kedua, pompa hidrolik ban sepeda. Prinsip dari pompa ini juga menerapkan hukum Pascal. Pada pompa hidrolik ini, kita memberi gaya yang kecil pada pengisap kecil sehingga pada pengisap besar akan dihasilkan gaya yang cukup besar. Dengan demikian, pekerjaan memompa akan menjadi lebih ringan. Yang ketiga, alat pres hidrolik. Pres hidrolik juga bekerja berdasarkan hukum Pascal yang mekanisme kerja mirip dengan dongkrak hidrolik ban sepeda. Piston yang bertindak sebagai pompa dengan kekuatan mekanik sederhana yang bekerja pada luas penampang kecil akan menekan piston dengan luas yang lebih besar yang menghasilkan kekuatan mekanis yang menghasilkan tekanan yang lebih besar. Yang keempat yaitu rem hidrolik. Hukum Pascal juga digunakan pada mobil untuk sistem pengereman. Gaya tekan pada silinder rem menekan sepasang sepatu rem sehingga menjepit piringan logam. Akibat jepitan ini akan timbul gesekan pada piringan yang melawan arah gerak piringan hingga akhirnya dapat menghentikan
putar roda. Dan yang kelima, mesin hidrolik. Hidrolik machinery adalah mesin dan alat-alat yang menggunakan daya fluida untuk melakukan usaha. Pada mesin ini, cairan tekanan tinggi transmisikan seluruh mesin ke berbagai hidrolik motor dan silinder hidrolik. Lihatlah gambar di sebelah kanan. Itu adalah gambar-gambar yang diaplikasi konsep. Untuk bagian demonstrasi bisa teman-teman dilihat dari YouTube menggunakan link yang sudah ada dalam PPT ini. Untuk saran, yang pertama melakukan kegiatan percobaan sederhana, dan yang kedua melakukan analisis terhadap benda-benda yang menggunakan prinsip yang ada di fluida statis, seperti cara kerja hukum Pascal, hukum Archimedes, dan tekanan hidrostatis. Yang selanjutnya yaitu daftar pusaka. Sekian dan terima kasih untuk pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.